Oke, nah yang pertama kita akan kenalan dulu dengan salam BKKBN di tahun 2020. Sudah ada yang tahu kalau salam BKKBN berencana itu keren. Nah, oke, yang kedua kita akan berbicara tentang program yang baru di tahun 2020. Kalau dulu namanya program KKBPK, tapi untuk tahun 2020 ini BKKBN menjadi program Bangga Kencana. Sedangkan apa itu Bangga Kencana? Bangga Kencana itu kependekan dari program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Makanya disingkat menjadi Bangga Kencana. Bangnya adalah pembangunan, G-nya ada keluarga, terus ada juga kependudukan dan keluarga berencana. Oke, terus yang selanjutnya apa saja sih program Bangga Kencana? Yang pertama yang harus kamu tahu guys, bahwasanya BKKBN itu tetap motonya adalah 2 anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Terus ada lagi yang namanya BKB. Apa itu BKB? BKB adalah Bina Keluarga Balita, di mana keluarga yang memiliki balita akan dibina oleh BKKBN. Dalam hal ini di Kabupaten Jepara namanya adalah DP3 AP2KB Kabupaten Jepara, atau disingkat menjadi atau kepanjangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan KB. Oke, gitu ya. Sedangkan untuk ke PKB-nya sendiri, karena tadi yang dibina adalah orang tua atau keluarga yang memiliki balita, makanya di PKB itu dikasih pengarahan. Pengarahannya bisa melalui KKA. Nah, di KKA itu apa ya? KKA itu adalah kartu kembang anak. Nah, jadi anak mulai dari 0, dari lahir sampai 5 tahun itu dipantau perkembangannya. Kalau biasanya ibu-ibu balita itu taunya kan anak itu pergi ke posyandu saja. Nah, posyandu itu sudah benar, dan memang dari dulu sampai sekarang posyandu tetap ada. Nah, posyandu itu menilai tentang pertumbuhannya. Jadi anak itu kan tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu adalah anak bertambah tinggi badannya, bertambah berat badannya. Tapi kalau berkembang itu kemampuannya, kecerdasannya dinilai melalui BKB atau ada yang namanya kartu kembang anak. Nah, yang dinilai itu adalah kemampuannya. Jadi dari mulai lahir anak itu sudah dinilai apakah anak itu tadi sudah menangis. Nah, kalau sudah menangis berarti jelas perkembangan komunikasi aktifnya berarti berjalan dengan baik. Sedangkan untuk biasanya anak yang baru lahir juga kan ditaruh di dada ibunya supaya apa? Supaya mencari puting susu atau susu dari ibunya. Ketika dia merangkak mencari, mulutnya mencari, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Nah, itu juga supaya melatih otot-ototnya, baik motorik kasarnya, motorik halusnya itu dilatih. Nah, itu juga termasuk perkembangan. Nah, jadi kenapa ibu balita wajib mengetahui perbedaan tumbuh dan berkembang? Karena anak itu memang tumbuh dan berkembang itu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Salah satunya harus beriringan sesuai dengan tahapan usianya. Ada lagi yang namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi BKKBN juga memiliki program membina keluarga yang memiliki remaja. Sedangkan sebenarnya usia remaja itu berapa ya? Usia remaja adalah usia 10 tahun sampai 24 tahun 24 tahun belum menikah. Nah, itu disebut remaja. Jadi kalau misalnya ada remaja yang usianya ada orang yang usianya sudah 25 tahun berarti sudah tidak remaja, atau mungkin ada yang 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu juga sudah tidak disebut remaja.
Nah, materi tentang bina keluarga remaja banyak sekali guys. Salah satunya adalah tentang generasi berencana. Apa itu generasi berencana? Adalah di mana generasi Indonesia itu harus sadar bahwasanya menikah itu adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Karena di usia itu sudah siap secara fisik, siap secara mental, materi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita memiliki anak atau saudara atau tetangga yang baru umur 15 tahun atau 17 tahun atau mungkin ada di bawahnya lagi, itu sudah menikah. Apa yang terjadi? Mungkin kalian bisa tahu ya, di sana dia belum siap secara fisik, belum siap secara mental. Nah, ketika belum siap secara fisik dan mental, apa yang terjadi? Banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kematian ibu ataupun balita, karena secara fisiknya memang belum siap. Nah, sedangkan untuk materi-materi lain ada yang namanya triad KRR. Triad KRR itu tidak melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak menikah di usia dini. Yang kedua, tidak menggunakan nafsa, narkotika, zat psikotropika lainnya, narkoba dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah tidak berganti-ganti pasangan atau free sex. Ada lagi yang namanya BKR. BKR adalah bina keluarga lansia. Kalau tadi sudah balita, sudah remaja, ada juga bina keluarga lansia. Jadi keluarga yang memiliki lansia atau lansianya itu juga dibina oleh BKKBN. Caranya bagaimana? Caranya kita mengetahui bahwasanya lansia itu sudah banyak berkurang guys, kemampuannya, pendengarannya, terus kesehatannya. Nah, itu harus juga kita sebagai keluarga yang memiliki lansia tahu bagaimana cara memperlakukan lansia atau orang tua kita secara baik. Makanya harus ada pembinaan pemantauan tentang kesehatan orang tua dan lain sebagainya. Terus juga ada juga UPPKS. UPPKS adalah usaha peningkatan keluarga sejahtera. Nah, UPPKS itu sendiri bisa membantu maaf ya guys, ini masih nyala, sebelah masih kerja soalnya. UPPKS itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, di mana keluarga Indonesia diharapkan mampu, para ibu-ibu khususnya yang mungkin bekerja di rumah bisa mampu menambah penghasilan keluarga melalui UPPKS. UPPKS itu bentuknya bisa berdagang, membuat snack, membuat kerajinan dan lain sebagainya. Ada lagi satu lagi yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja. Biasanya ini dibentuk di desa-desa dan juga di sekolah yang memang banyak remajanya. Supaya apa? Para remaja kita itu tidak salah dalam mencari informasi dan konseling. Kalau misalkan para remaja ini sudah ngerti dan paham apa sih sebenarnya, bagaimana sih harus menjadi remaja yang sehat, nah di remaja lah salah satunya. Oke guys, gitu dulu ya sementara penjelasan tentang Bangka Kencana di tahun 2020 dari Kecamatan Pakisagi, Kecamatan PLKB Pakisagi, Kabupaten Jepara.